karena ada seorang siswa yang tampan ditampar oleh gurunya karena ketahuan merokok. Dia lapor emaknya nih, dan akhirnya berujung pada aksi mogok massal para murid yang membentangkan tulisan "Lengserkan kepala sekolah dari jabatannya". Ini gue cuma mau pesan aja buat anak-anak murid seperti ini. Kalian bisa lapor orang tua kalian, bagus. Itu artinya kalian punya orang tua yang kalian tidak punya. Biji. Pemerintah Provinsi Jawa Barat beberapa waktu yang lalu sebelum orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah menandatangani surat pernyataan yang di dalamnya tidak akan mempidanakan guru yang memberikan hukuman pada anaknya dengan tujuan memberikan pendidikan. Nah, kasus SMA 1 Cimarga kini makin memanas dan mengguncang publik. Orang tua siswa menjerit, menangis, bahkan menyesal berat setelah kabar mencuat bahwa anak-anak mereka di blacklist keras oleh dunia kerja dan universitas se-Indonesia. Nama sekolah tercoreng, masa depan siswa di ujung tanduk, dan sorotan tajam datang dari berbagai pihak. KDM dan Deddy Corbuzier ikut angkat bicara, mengecam keras perilaku para siswa yang dianggap mencoreng nama baik pendidikan. Namun di balik semua itu, tangisan orang tua jadi bukti bahwa kasus ini sudah melampaui batas, bukan lagi sekadar urusan disiplin, tapi sudah menghancurkan harapan dan masa depan anak-anak mereka. Kasus ini bukan lagi persoalan kecil, ini sudah jadi tamparan keras bagi dunia pendidikan dan peringatan bagi seluruh sekolah di Indonesia. Mari kita simak langsung videonya. Gara-gara aksi mogok sekolah dari siswa-siswi yang hanya untuk membela pria tampan perokok yang tidak terima ditampar oleh Kepsek karena ketahuan merokok, mereka terancam di blacklist dari dunia kerja, dan ini bahkan disepakati oleh beberapa HRD di banyak tempat kerja. Jadi kita tahu sendiri bahwa baru-baru ini ada kejadian yang viral di SMA Negeri 1 Cimarga karena ada seorang siswa yang tampan ditampar oleh gurunya karena ketahuan merokok. Dia lapor emaknya nih, dan akhirnya berujung pada aksi mogok massal para murid yang membentangkan tulisan "Lengserkan kepala sekolah dari jabatannya". Aksi tersebut viral dari yang tadinya menuntut untuk mendapatkan dukungan para netizen, justru malah mendapatkan hujatan gak karu-karuan. Dan bukan hanya hujatan teman-teman, yang lebih parahnya lagi, mereka di blacklist selama 3 tahun ke depan untuk masuk ke dalam dunia kerja di beberapa tempat kerja tertentu. Ini termasuk tempat kerja daerah sendiri maupun di tempat kerja di luar kota ya. Yang mana pokoknya yang mengetahui tentang berita ini. Karena menurut penuturan salah satu pimpinan perusahaan ternama di daerah Bekasi, dia terpaksa harus memblacklist SMA Negeri 1 Cimarga angkatan 2026 sampai 2028 karena perusahaan mereka tidak menerima karyawan bermental lemah nih dan melawan, karena bisa merugikan teman-teman kerja dan perusahaannya. Bahkan ada salah satu supervisor yang dikatakan akan berkoordinasi dengan HRD di daerah Tangerang agar lamaran siswa-siswi alumni SMA Negeri 1 Cimarga 2026 ini ditolak. Sangat disayangkan teman-teman, hanya gara-gara satu orang siswa semua angkatan malah kena getahnya. Gimana menurut kamu soal permasalahan ini teman-teman? Banyak perusahaan yang memboikot lulusan dari SMA Negeri 1 Cimarga gara-gara aksi mogok sekolah yang dilakukan oleh siswa SMA Negeri 1 Cimarga ini. Jadi banyak perusahaan yang sudah memblacklist, di mana pada siswa-siswa yang lulusan tahun ini mereka sudah memblacklist dan tidak menerima ketika suatu saat nanti salah satu lulusan SMA Negeri 1 Cimarga ini melamar pekerjaan di perusahaan mereka. Ini sudah kelewatan ya teman-teman ya. Aksi mogok sekolah ini membuat efek negatif kepada semua siswa dari lulusan SMA Negeri 1 Cimarga ini, dan ini menjadi ancaman serius teman-teman ya. Jadi mulai sekarang kalian harus pandai-pandai berpikir mana yang sebetulnya wajar dan pantas dan mana sebetulnya yang tidak pantas kita ikuti. Baik, pesan untuk adik-adik, tetap belajar dengan baik, patuhi peraturan sekolah, jangan aneh-aneh deh. Ini ya, gue ngomong ini ya bakal kontroversi, pasti kontroversi. Kalian udah baca atau denger ini rame lah tentang kemarin ada guru, ibu guru. Dia nampar anak muridnya, katanya nampar. Gara-gara si anak murid ini kelihatan atau ketahuan lagi ngerokok gitu. Oke, ditampar. Nah, si anak murid ini kan lapor ke orang tuanya nih, Ya udahlah, terus kasusnya jadi panjang dan akhirnya katanya gurunya dinonaktifkan gitu ya, gara-gara anak ini. Nah, ini kontroversinya gini, gue bingung nih, kalau gue belain gurunya pasti nanti banyak netizen yang
akan mengatakan, wah tapi kan itu penganiayaan anak, ngajarin anak nggak boleh begitu, sekarang mental health dan sebagainya gitu ya. KPAI ntar nyerang gue juga mungkin gitu ya. Tapi kalau gue belain muridnya, nggak masuk di akal logika gue yang waktu kecil dididiknya keras gitu. Jadi gue nggak mau belain dua-duanya, gue cuma mau pesan aja buat anak-anak murid seperti ini. Kalian bisa lapor orang tua kalian, bagus. Itu artinya kalian punya orang tua yang kalian tidak punya. Biji. Was. Ku bilang juga apa kan, sejumlah HRD dan beberapa perusahaan blacklist lulusan SMA Negeri 1 Cimarga angkatan 2026 sampai 2028. Kalian rasakanlah susah kalian nyari kerja. Toleransi ataupun membela kawan boleh, tapi otak dipakai. Jangan terlalu tolol, jangan terlalu dongo. Udah jelas-jelas kawan kalian yang salah. Ngapain kalian demo mogok sekolah? Kalian terimalah di blacklist kalian dari beberapa perusahaan. Kalian rasakan susahnya nyari kerja nanti ya. Dan satu lagi aku bilang, bukannya apa ya, dengan aksi mogok sekolah kalian ini yang kalian buat ya, berarti kalian satu sekolah itu muridnya keseluruhan, satu sekolah itu keseluruhan sama sifatnya semua kalian, sama-sama membangkang, nggak bisa ditegur, nggak ada disiplin kalian satu orang pun tidak ada karena kalian mogok sekolah kalian semua. Sama kalian sifatnya semua kalian. Lagian pun yang karena kedapatannya kawan kalian merokok di kawasan sekolah, ditegurlah sama kepala sekolahnya. Maaf cakap dibilang ditampar lah, terus nggak terima. Kalau kami dulu bukan ditampar lah gitu kalian, penghapus yang terbuat dari kayu udah melayang ke kepala kami. Roll besi panjang, roll kayu panjang, udah kami rasakan dulu waktu sekolah. Tapi kami nggak ngadu-ngadu ke orang tua, karena tahu kami salah. Jangan terlalu cengeng kali, ya. Sikit-sikit lapor orang tua. Terus jago lah kalian, mogok sekolah. Yang kalian dukungnya kawan kalian itu, merokok di kawasan sekolah ataupun kalian kayak gitu juga nya. Maksud kalian jadi di kawasan sekolah itu bebas merokok? Otot. Apaan sih nih, kocak banget. Lu tau kan yang lagi viral, kepala sekolah dilaporin polisi gara-gara ngeliat muridnya yang ngerokok di sekolah. Orang kalau salah tuh minta maaf terus diperbaiki, bukannya malah lapor polisi. Tuh, kocak. Udah gede jangan bego dong. Di sekolah kan emang ada aturannya. Kalau emang lu ngerokok, ngerokoknya di luar, jangan di sekolah. Sekolah itu tempatnya belajar, bukan tempatnya ngerokok. Kalau nggak mau ikutin aturan, jangan sekolah. Bikin sekolah sendiri sama. Lagian kan anak sekolah emang gak pantas ngerokok, apalagi di sekolah itu namanya lu ngelanggar aturan. Guru tuh ngasih tau biar lu gak jadi anak bandel, biar lu gak kurang ajar. Heran banget, lagian gua kalau jadi orang tuanya nih ya. Apa? Kamu ditampar gara-gara ngerokok? Mampus lu, sekolah bukan yang bener malah ngerokok lu. Gua tambahin nih. Mau jadi apa lu, sekolah bukan yang belajar yang bener malah ngerokok? Kayak gitu harusnya kan sama-sama salah, kecuali nggak salah baru boleh marah, kan bisa diomongin baik-baik. Kalau sama-sama salah, sama-sama minta maaf lah. Kalau gitu didik aja anaknya sendiri di rumah, ibunya ngajar, anaknya sambil ngerokok gitu, gimana? Lagian pas zaman gue SMP, temen gue malah digampar bolak-balik gara-gara dia bolos. Gak ada tuh mogok sekolah kayak gitu, harusnya kita tuh menghormati guru, taat sama aturan. Guru gak bakal digaji kalau nggak ada muridnya. Yang ada semua guru gak ada yang mau ngajar murid kayak lu. Berita tentang seorang kepala sekolah itu dilaporkan ke polisi hanya karena menampar anak didiknya. Si wali ini nggak terima, padahal si anak ini banyak tingkah ngerokok di sekolahan. Dan kalau zamanku, bocah seperti ini yang suka ngadu ke emaknya hanya karena masalah sepele, biasanya di tongkrongan itu diceng-cengin, dijauhin. Karena orang seperti ini nggak asik, banyak tingkah, tapi nggak siap terima konsekuensi yang dia perbuat sendiri. Dan kalau kalian jadi orang tua, jangan mengafirmasi kelakuan anak dengan membelanya secara membabi buta. Kalian bisa melakukan cover good side, atau minimal kalau anak kalian itu nggak masuk rumah sakit, rahangnya masih utuh, nggak ada yang patah sama sekali, ya udah. Karena itu anggap saja itu konsekuensinya dari anak. Jangan terlalu memanjakan anak. Masalah orang tua malah laporin guru ke polisi, bahkan teman-temannya ikut mogok sekolah. Kejadian seperti ini sebenarnya udah banyak dan kali ini terjadi lagi nih. Di sebuah sekolah di negara kita tercinta, ada siswa tolol yang merokok di area sekolah. Nah, ketahuan tuh sama kepala sekolahnya dan ditampar lah. Entah dia ini mental tempe, lagian dia ini kan cowok ya, dan ditampar sama kepala sekolah yang wanita. Nah, si siswa malah ngadu ke orang tua karena tidak terima dikasarin secara fisik. Jadi kesannya kayak play victim banget kan. Nah, orang tua dari siswa yang ngerokok di sekolah ini malah ngelaporin kepala sekolahnya ke Polres. Dan lebih membagongkannya lagi, murid-murid lainnya sampai mogok sekolah. 630 siswa kagak ada yang mau masuk sekolah. Ini 630 siswa kagak ada yang sadar apa kalau awal salahnya itu dari muridnya. Mereka malah nulis kami tidak akan sekolah sebelum kepala sekolah dilengserkan.
Ini kan jadi semakin meyakinkan asumsi orang-orang. Perokok memang orang yang susah banget dibilangin. Memang kekerasan itu tidak boleh, tapi dilihat dulu alasannya kenapa. Ini bentuk untuk mendisiplinkan muridnya sendiri. Malah resikonya masuk penjara. Bayangin, di cowok ditampar pelan sama seorang wanita, merasa paling tersakiti. Kayak gini mau Indonesia emas anjing. Saya mah nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Oh gitu. Iya. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh Saya mah pengen ke jalur hukum pokoknya. Oh gitu. Iya, nggak terima. Pas Ibu putranya siapa? Indra Lupiana Putra. Dari mana Bu asalnya? Saya dari Sudarmani, Bojong Barat. Ujung Barak ya. Bapak ya? Iya. Pak, gimana tindakan apa Pak yang dilakukan nanti Pak? Ya, saya menurut jalur hukum yang berlaku karena Indonesia itu berlaku jalur hukum, tidak semena-mena aja. Makanya bagaimana ini tergantung jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan siapa Bapak namanya Pak? Nama saya Diono, Pak. Diono. Orang tua dari siapa Pak? Ya, Siapa namanya? Diono, Pak. Diono. Iya. Dari orang tua siapa Pak? Sama Indah. Indah ya? Sama aja. Iya. Makanya saya yang mengikuti jalur hukum yang berlaku di Indonesia, Pak. Oh iya Pak. Iya. Siap. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang memberikan harapan. Saya sudah selesai mengantar nih yang ke sekolah. Dan sesungguhnya ketika kita menitipkan anak kita di sekolah, kita sudah mempercayakan sepenuhnya kepada guru untuk melakukan pendidikan pada anak-anak kita. Manakala anak kita berbuat kenakalan di sekolah dan gurunya memberikan hukuman, dan hukuman itu masih dalam batas kewajaran, maka kita harus menerimanya. Dan ketika pulang sekolah, ketika anak kita mendapat hukuman dari gurunya, kita harus memberikan hukuman lagi, agar anak kita merasa bahwa dirinya melakukan tindakan yang salah. Bukan sebaliknya, kita melakukan pembelaan. Karena apa? Kalau kita melakukan pembelaan dan kita menyalahkan gurunya, anak itu akan sudah merasa dia boleh melakukan tindakan apapun, termasuk tindakan-tindakan yang melanggar, karena orang tuanya melindungi. Untuk membangun hubungan guru dan orang tua siswa agar hubungannya konstruktif dan punya landasan hukum, pemerintah Provinsi Jawa Barat beberapa waktu yang lalu sebelum orang tua menyerahkan anaknya ke sekolah, menandatangani surat pernyataan yang di dalamnya tidak akan mempidanakan guru yang memberikan hukuman pada anaknya dengan tujuan memberikan pendidikan dan ingin menyelesaikan seluruh problem hubungan murid dengan guru di sekolah tanpa membawa ke ranah hukum. Ini adalah bagian dari membangun kesetaraan serta ikatan hukum yang kuat hubungan guru dan orang tua siswa. Semoga kita semua bisa bersama-sama menjaga iklim pendidikan, mendidik anak-anak kita untuk menyiapkan generasi yang kuat ke depan. Dan semoga guru senantiasa terlindungi dari berbagai bentuk intimidasi dan kriminalisasi. Juga siswa juga terlindungi dari berbagai bentuk godaan yang membuat dia keluar dari sistem kehidupan yang semestinya dia jalani sebagai anak remaja. Mendidik anak adalah kewajiban kita bersama. Di sekolah adalah kewajiban guru, ketika di rumah adalah kewajiban orang tua. Kalau cuma ditampar, harusnya nggak perlu dinonaktifkan. Kan yang salah muridnya. Zaman gue SMA dulu, kalau ketahuan merokok di sekolahan, ditamparnya bukan pakai tangan lagi, asal lo tahu, tapi pakai penggaris yang panjang tuh, garis kayu. Udah gitu, kalau lo ngadu ke orang tua di rumah, bukannya dibelain, malah dapat tambahan tamparan. Ini bukan kekerasan, tapi bagian dari penegakan disiplin di sekolah. Ya. Guru itu juga orang tua kita di sekolah. Mereka punya tanggung jawab untuk mendidik, menegur, dan menanamkan nilai-nilai disiplin agar siswa kagak kebablasan. Daripada guru terus yang disalahin, ya, lebih baik lain kali kalau ada anak murid yang ketahuan merokok, ya, keluarin aja dari sekolahan. Biar orang tuanya tahu rasanya anaknya dikeluarin dari sekolahan, ya. Saya dulu ya, waktu sekolah kalau nggak salah itu ya, mungkin karena kenakalan saya, itu saya akui. Sebenarnya guru-guru di sekolah itu nggak pernah salah mendidik kita ya, tapi karena kita nakal, wajar saja guru bertindak. Itu bagi saya. Dulu kami waktu sekolah, ini masih bangsa saya ya, sekolah itu dulu kalau bandel, guru itu mulai dari kapur tulis itu melayang ke kepala itu.
dulu saya yang mengalami. Juga seperti penghapus itu, papan itu, sampai melayang itu sama guru. Roll sampai patah. Bahkan ada bekas. Jadi kita itu tidak bermasalah waktu itu, tidak kita bermasalahkan, mungkin karena kita salah. Terus kalau kita mengadu sama orang tua walaupun ada bekas gitu, orang tua kita dulu tidak pernah membela. Baik pun kita dipukul sama guru ngaji maupun sama guru sekolah. Itu semasa saya ya, jadi kalau sekarang lain ya. Jadi kami itu menuntut ilmu itu memang sungguh-sungguh dulu. Jadi semua pelajaran itu kami saring. Kalau pulang sekolah, guru itu mengasih PR, terus mengasih ini yang namanya dikte ya. Kalau pulang sekolah itu ya kita dikasih pekerjaan. Kalau tidak dapat besok, kalau tidak selesai, pasti kalau tidak kena cambuk, kalau tidak kena jewer, kalau tidak kena penghapus. Nah itu dulu ya kami ya. Jadi alhamdulillah semasa dulu itu kami dapat pelajaran yang berharga. Jadi kalau melapor dulu kami sama orang tua, percuma, itu rasanya tidak mungkin bisa kami melapor. Karena apa? Bukannya kami disanjung atau disayang atau dibela, malah ditambah lagi nyampe di rumah. Begitu. Beda sama anak-anak sekarang ya. Orang tuanya itu jauh beda kayaknya. Anaknya dimarahi sama guru, terus ditegur sama guru atau dijewer sedikit aja, ditepok sedikit aja, sampai melapor ke polisi. Jadi bangsa Indonesia ini, anak-anak bangsa yang ke atas ini, satu pun tak akan berguna kelaknya nanti kalau orang tuanya tidak mendukung guru-gurunya. Itu kalau pendapat saya. Jadi kami dulu sekolah itu, kalau tidak dapat pelajaran itu yang diterangkan guru itu, yang dikasih sekarang besok harus dapat. Nah, itulah ilmu kami dulu ya. Makanya kalau dibanding-banding anak sekarang dengan kami yang sekolah dulu, jauh lebih cerdas atau lebih pintar. Karena apa? Guru kami, orang tua kami itu menyerahkan kami kepada guru. Kalau di rumah anak-anaknya, tapi kalau di sekolah itu anaknya guru. Jadi makanya kami itu insya Allah dulu ya, alhamdulillah pelajaran itu dapat. Jadi kalau sekarang sedikit aja anak bermasalah, dimarahi sedikit atau dicentil atau dikepok sedikit aja, wah pada melapor ke polisi. Gini aja Bu, bagi ibu-ibu ini yang melihat video saya ini, kalau anak-anak ibu tidak mau dikasari ataupun dimarahi sama guru, ibu ajar aja lah di rumah, jadi supaya yang lain-lain itu tidak kena gitu. Jadi kepada pihak kepolisian yang begini-begini, jangan ditangkap lah Pak, jangan ditangkap. Bapak-bapak yang 90-an ke bawah kan merasakan dulu ya. Jadi kita punya ilmu, dapat ilmu. Jadi kalau ada yang melapor itu Pak, udah abaikan saja lagi Pak. Suruh aja anaknya berhenti sekolah. Kasihan sama guru-guru itu Pak, bertindak salah, tidak bertindak salah. Jadi serba salah guru-guru kita sekarang Pak ya. Kasihan kita sama guru-guru itu. Kalau agak kasar sedikit melawan, ditampar sedikit mengadu ke orang tua. Jadi kalau anak-anak mama, anak papa, anak mami ini Pak, udah jangan disekolahkan lagi, biar orang tuanya aja lah yang ngajar. Kasihan kita Pak sama guru-guru itu. Saya melihat tuh tidak tega juga sama guru-guru sekarang Pak ya. Kasihan kita ya, sedikit-sedikit dipecat, diberhentikan. Itu Pak. Saya jujur aja Pak, kalau tidak ada guru saya tidak pintar dulu Pak, tidak bisa saya belajar menulis, tidak bisa saya membaca Pak, jujur saya tuh. Jadi kepada Bapak polisi, kalau ada orang tuanya yang mengadu-ngadu kayak gitu, tidak usah ditanggap Pak. Kalau anaknya ingin pintar, ingin betul-betul ingin belajar, kasihkan sama guru. Kalau tidak, biar dia yang ngajar sendiri ya Pak ya. Itu aja pesan saya kepada Bapak polisi ataupun orang-orang tua. Mari kita sama mendidik anak-anak kita demi bangsa dan negara, demi ke depannya Bu ya. Nah, terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Nah semuanya, kasus SMA 1 Cimarga ini jadi bukti nyata betapa rusaknya moral sebagian siswa zaman sekarang. Gara-gara ulah beberapa anak yang merasa paling benar, nama sekolah hancur, orang tua malu besar, dan masa depan mereka sendiri habis. Tidak heran KDM dan Deddy Corbuzier murka, karena tindakan mereka bukan sekadar kenakalan, tapi sudah mempermalukan dunia pendidikan di depan publik nasional. Tangisan orang tua bukan lagi cukup untuk menghapus kesalahan ini.
Penyesalan datang terlambat. Ketika peringatan diabaikan, ketika guru tak lagi dihormati, inilah akibatnya. Siswa kehilangan arah, sekolah kehilangan wibawa, dan masyarakat muak. Blacklist layak, karena bagaimana mungkin dunia kerja dan universitas mau menerima anak yang berani melawan guru dan membuat nama sekolah viral karena arogansi. Dunia nyata tidak butuh siswa yang berani menantang aturan, tapi butuh anak muda yang punya adab, sopan santun, dan tanggung jawab. Cimarga kini jadi contoh pahit, satu tindakan ceroboh bisa menghancurkan masa depan satu angkatan. Biarlah ini jadi peringatan keras bagi seluruh sekolah di Indonesia, jangan main-main dengan kedisiplinan. Sekali melawan guru, sekali mencoreng nama baik sekolah, hukum sosial akan jauh lebih berat dari sekadar teguran. Karena di dunia nyata, tidak ada tempat untuk mereka yang tidak tahu hormat dan tidak tahu malu. Nah, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.